jangan-jangan itu bukan rehat. Serius, dan itu yang gue rasain. Otak gue tuh mulai berpikir ulang, ini benar atau enggak sih? Hai, aku Keke. Selamat datang di channelku Rehat Sejenak. Ini adalah sebuah ruang untuk aku bercerita tentang apapun. Nah, sekarang aku mau bercerita tentang bagaimana aku memaknai kata rehat. Aku nggak sendiri, aku ajak 3 temanku untuk melihat berbagai macam perspektif lainnya. Yuk dimulai. Thank you udah mau diajakin. Ini sebenarnya juga perspektif kamu sebagai psikolog sih. Begitu sih. Jadi gini loh. Aku tuh ngerasa tahun baruku tuh baru mulai akhir-akhir ini. Kan kita baru 2026 nih, terus aku aku tuh ngerasa baru mulai di Februari awalnya mendekati Ramadan gitu. Karena di Desember sampai Januari tuh pertama jarang keluar dan tidur terus. Terus keluar tuh cuma sekali doang selama Januari. Dan itu jalan-jalan lah sama anak-anak ke Sukabumi gitu. Terus aku merasa kalau itu udah sebagai kayak peringatan gitu loh, kayak lu tidur mulu beneran seharian tidur terus, itu kayak udah kenapa nih diriku enggak tidak tidak enggak berkarya lah, walaupun di otak tuh banyak ya kayak mau ini mau itu segala macam, tapi cuma stuck di otak doang. Terus kan aku punya konten yang rehat sejenak gitu. Nah, awal ya aku pikir ya rehat sejenak ya gue rehat dari segala aktivitas kantoran dan segala macamnya. Ternyata sebenarnya tuh jauh lebih dalam, kayak kayaknya lo mesti rehat juga dari overthinking, terus dari segala macam yang ngebuat otak lo penuh terus nggak bisa dikeluarin gitu. Nah, aku mau nanya, pernah nggak di dalam atau mungkin saat ini itu ngerasa kalau kamu harus rehat sejenak dari apa gitu, kayak ngerasa ini tuh udah cukup, terus ini tuh sebenarnya udah cukup, terus gue mau rehat dulu lah dari sana gitu. Kalau dari pengalaman terdekat kan tentang pekerjaan ya. Faktor yang paling terdekat, bukan pengalaman terdekat. Faktor paling terdekat adalah pekerjaan, di mana setelah ada perpindahan ke awalnya tuh ngerasa oh ini dunia baru gitu. Nah, terus tiba-tiba ada project yang kamu tahu apa gitu kan, dan itu ternyata tidak ada nafasnya, tidak ada jedanya, dan itu yang membuat pertanyaan lo itu relate sekarang, kayaknya ini harusnya udah cukup deh gue hidup kayak gini gitu loh. Dan itu yang membuat otak gue tuh mulai berpikir ulang, ini benar atau enggak sih yang gue jalanin gitu. Iya, setiap orang itu pasti ingin rehat dan alasan dibalik itu pasti beda-beda. Kalau temanku Tika, dia ingin rehat dari pekerjaannya yang buat overwhelm. Nah, ini jawaban dari temanku Nino. Oke, ini menarik ya, karena kalau rehat itu kebayangnya istirahat sejenak, karena kan kayak secara natural kita tuh butuh bergerak kan. Jadi kalau misalnya tadi dibilang rehat itu memang butuh, tapi juga perlu diingat kalau kita tuh rehat itu nggak selamanya rehat. Sama kayak beraktivitas nggak selamanya beraktivitas, rehat pun juga sama, nggak selamanya kita rehat terus gitu. Nah, kalau pengalaman aku ya,
Justru aku tuh mengalami kondisi di mana rasanya kayak nggak produktif, tapi juga nggak bisa rehat itu di tahun lalu gitu. Jadi di tahun 2025 aku ngerasa semua hidupku slowing down. Kerjaan tetap ada, tapi melambat gitu. Kayak aku bergeraknya juga lebih lambat. Tapi aku nggak ngerasa itu rehat gitu. Jadi rehat itu apa? Nino punya jawabannya berdasarkan perspektifnya. Jadi menurut aku rehat itu adalah suatu kondisi di mana kita secara intensional, secara apa ya, secara sadar itu kita meletakkan beban di pundak dan punggung kita ditaruh, terus kita memberikan waktu untuk kita mengistirahatkan diri dan juga kayak kalau ada bagian yang sakit-sakit tuh kita sembuhin gitu. Misalnya kayak kalau kita habis jogging lari itu kan pas udah selesai ada bagian yang kayak tegang. Nah, bagian yang tegang-tegang itu yang kita rilekskan gitu. Nah, itu rehat gitu. Jadi kalau misalnya tadi Keke cerita nggak sering tidurnya, banyakan tidurnya bengongnya atau nggak kemana-mananya, jangan-jangan itu bukan rehat, tapi itu memang apa ya, nggak nggak ada tujuan rehatnya gitu, cuman nggak beraktivitas aja tapi bukan rehat gitu. Bukan berarti rehat itu suatu hal yang harus ada aktivitasnya, enggak gitu, tapi rehat itu juga butuh waktu. Ada batas waktunya, nggak bisa kayak setahun rehat nggak ngapa-ngapain, nah itu juga bakalan jadinya nggak rehat gitu. Jadi kalau lu di posisi rehat sejenak, seharusnya yang gue saranin adalah lu harus menentukan rehat sejenak ini berapa lama rehatnya. Kayak sakit lah, bisa disembuhin lah istilahnya. Kalau sampai lu nggak tahu batas waktu rehat sejenak lu bakal terlena banget sama rehat sejenak. Serius, dan itu yang gue rasain. Iya, aku sadar. Rehat itu butuh waktu. Juga harus tahu kapan dimulai dan kapan berhenti. Ini tuh kayak teater ya. Ada babak keduanya. Oke, di babak kedua ini aku mau mulai dari pernyataanku di awal, yaitu sebelum aku memulai konten ini, aku berada di fase yang sedang tidur terus, dan aku mulai menyadari kalau itu sudah nggak sehat. Dan ternyata temanku Tika mengalami hal yang serupa. Gue mau merespon. Jadi kebanyakan tidur itu juga sedang gue lakukan. Enggak, tapi di samping ini ya, yang selalu gue inget tuh gini, dari gue SMA atau kuliah gitu, terus sudah ada kan dulu BBM, terus apa namanya, BBM. di tengah gitu kan. Terus teman-teman gue mau pergi kemana, biasa ngobrol di situ, terus gue tidak menjawab. Sampai pada akhirnya teman terdekat gue tuh bisa menjawab gini, paling tidur tuh anak gitu. Nah dulu tuh kayak emang seneng aja tidur gitu, kayak enak gitu tidur kan. Terus pas lagi makin kesini, tidur itu buat gue gak cuman melepas rasa kantuk doang, kayak kepala gue kayaknya lagi penuh, gue tidur. Gue lagi capek, tapi gue capeknya itu bukan capek fisik ya, tapi capek batin apa segala macam yang gak bisa gue luapkan, gue tidur. Kadang tidur tuh menjadi pelarian paling cepat gak sih? Saat otak udah terlalu penuh dan terlalu letih buat nahannya. Tapi
ada nggak sih no eh, di titik dimana kamu tuh yang tadi ya yang nggak bisa rehat tapi itu kamu lepas dari itu ngapain? Untuk melepas dari hal itu kamu ngapain? Jadi titik dimana kayak semuanya udah overwhelm, abis itu Mm-mm. lepasnya gimana gitu Mm-mm. ya. Mmm, Sebenarnya kalau untuk lepasnya gimana, itu tergantung bebannya apa, gitu. Nah, kalau misalnya yang aku pernah rasakan, yang bebannya itu kayaknya berat banget, itu biasanya kalau, beban atau, apa ya, kelelahannya itu berkaitan dengan interaksi dengan orang lain, gitu. Jadi memang kalau cara aku akhirnya untuk beristirahat atau rehat dari beban interaksi itu adalah memberikan jarak. Uh, Sebenarnya mungkin mirip sama apa yang Keke lakukan gitu ya. Kayak oh kasih space dulu nih dengan apa yang membuat kita jadi lelah, kasih jarak gitu. Nah tapi juga ketika ambil jarak bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain, tapi kita berusaha mengisi jarak itu dengan hal-hal yang bisa quote and quote membuat kita balik strong lagi, balik berenergi lagi gitu. Contohnya misalnya ketika aku butuh rehat gitu dengan misalnya ketika interaksi sama teman, sama keluarga atau sama kolega gitu yang bikin aku capek banget, biasanya aku memang di situ uh, aku memberikan jarak dan ketika aku punya jarak itu, aku melihat pikiranku bagian mana yang aku capek. Apakah aku capek karena nggak didengerin? Apakah aku capek karena apa yang aku mau tuh nggak ditangkap sama orang. Nah itu aku keluarin, oh aku tuh capek banget gara-gara ini, aku tuh kesel banget gara-gara itu, gara-gara ini, gara-gara itu, aku keluarin. Cara keluarin aku adalah, sebenarnya ini lucu sih, tapi aku kayak suka ngomong sendiri. Iya lagi. Sambil tidur, ini sebenarnya aku kesel banget sih sama ini, soalnya kayak gini, atau misalnya, pokoknya aku keluarin sendiri, dan aku mengeluarkan itu secara kayak mengalir aja, jadi apapun yang aku pikirin aku keluarin, terus aku datang dengan diri aku yang satu lagi, jadi kayak bercakap dua arah, terus kayak satu lagi tuh ngomong, uh, iya sih emang capek ya, kayak ngevalidasi gitu, jadi kayak dua orang berbincang saling memvalidasi, tapi yang satu mungkin keluarin semua kelelahannya, satu yang kayak validasi ya gitu. Kalaupun ekspresi emosinya jadi muncul yang kayak nangis, itu dikeluarin aja dulu. Karena itu salah satu cara dimana kalau kita butuh rehat, biasanya kan sebelumnya penuh. Nah itu cara aku mengalirkan pikiranku yang penuh gitu. Aku alirin, sehingga ketika itu sudah tidak penuh dan meluber lagi, aku punya ruang untuk rehatnya itu, untuk melakukan kegiatan yang membuat aku berenergi. Keputusanku untuk ngajak ngobrol teman-temanku itu emang tepat banget. Karena selain mendapatkan berbagai macam perspektif, ternyata ada temanku juga yang mengalami hal yang serupa. Jadi kita bisa saling menguatkan dan saling tukar pikiran. Karena sejujurnya aku udah lama sih nggak ngobrol sedalam ini sama teman. Nggak ngobrol sama orang yang bikin gue jadi nggak dapet apa-apa. Misalnya kayak harus ngobrol itu penting itu sih. Iya benar Ngobrol sih. Soalnya gue sesekali ngobrol gitu. saya gue ngerasain pas gue keluar itu yang apa ngelayat itu kan gue ketemu temen-temen gue lagi terus abis ngelayat kita sempat keluar ke tempat minum sebentar. Nah itu jadi merasa badan tuh lebih ringan gitu. Walaupun yang diobrolin juga yang receh-receh kan, maksudnya nggak yang berat gitu, yang receh-receh aja. Terus tapi kayak, wah iya bener ya gue tuh mesti keluar, mesti nggak keluar juga sih, mungkin mesti ngobrol sama orang. Iya, itu juga penting sih, perlu ngobrol sama orang. Karena kalau kita punya perspektif kita sendiri, itu bulat sih di kepala, kayak buntu aja gitu. Padahal ada jalan keluar yang lain, yang nggak harus yang susah. Bisa Iya. kok ada jalan-jalan yang lain, opsi yang lain gitu. Jadi memang harus sering-sering ngobrol sih, kayak. Tapi habis ngobrol harus ada actionnya, jangan Mm-mm. ngobrol doang. Kayak sama kayak rehat ya nggak
nggak diem aja selama itu gitu, tetap ada waktunya, kasih batas waktu. Tapi juga nggak harus yang kayak rigid ya, kayak pokoknya seminggu harus rehat, nggak apa, habis itu harus sehat lagi gitu ya. Beda-beda tiap orang. Dan rehat pun ya tadi nggak cuma diem. Ketika kita ya mungkin ini proses rehatnya kayak juga akhirnya ngobrol sama orang. Itu proses akhirnya rehat yang rehat gitu, bukan yang diem ajanya itu. Sungguh sangat membuka hati. Tapi beneran jadi ini sih, jadi em, sadar ya kayak fuck. Kayak kayak kadang-kadang kan walaupun di dalam diri itu udah sadar, tapi kayak butuh orang buat Mengingatkan kembali. iya kayak kadang mungkin mungkin kalau misalnya ya oke diri sendiri udah sadar oh lu tuh sebenarnya bla 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 tapi kayak ada eh denialnya gitu kayak enggak kok gitu. Tapi ketika ngobrol sama orang terus kayak orang itu ngasih perspektif yang sebenarnya di dalam diri kita tuh udah tahu hal itu terus kayak iya ya ya juga ya kok tidak tidak bisa menerima gitu. Benar-benar. Karena sebenarnya gini, penerimaan itu adalah sesuatu yang kita pilih kan jadinya. Mm-mm. Kita udah tahu, kita memilih untuk nggak nerima. Orang lain kasih tahu pun, kalau kayak milih untuk nggak nerima ya nggak akan keterima juga sih kayak. Jadi kenapa rehatku belum juga menyembuhkan? Aku udah tahu jawabannya. Kalau kamu mengalami hal yang sama denganku dan kamu menonton video ini, aku harap kamu juga dapat jawabannya ya.